Selanjutnya materi kita adalah mengenai HTML. Jika Anda menonton video ini, yaitu artinya kita berada dalam playlist baru namanya Belajar HTML. Nah, di dalam playlist ini, ya kita akan mengenal apa itu HTML, cara membuat dan menyimpan file HTML, menjalankan file HTML, serta mengenal tag-tag yang ada pada HTML. Nah, HTML ya singkatan dari Hypertext Markup Language, yang merupakan bahasa markup atau bahasa penanda yang digunakan untuk membuat halaman web. Jadi tahapan pertama untuk membuat website adalah belajar HTML. Karena HTML merupakan fondasi untuk membuat struktur dari halaman website. Nah, di mana pada HTML kita gunakan untuk menandai atau memberitahu bahwa konten yang akan kita tampilkan akan dicetak sebagai apa pada saat dijalankan di web browser. Apakah sebagai judul artikel, paragraf, link, gambar, dan lain-lain. Nah, tentu berdasarkan aturan penulisan bahasa HTML. Nah, maka dari itu HTML ya kita sebut dengan bahasa markup atau bahasa penanda. Nah, untuk saat ini, untuk membuat halaman website dengan gaya tampilan yang menarik, ya kita tidak bisa hanya mengandalkan bahasa HTML. Kedepannya, ya kita butuh bahasa yang lain, misalnya CSS, JavaScript, dan lain-lain. Ya, tapi itu belakangan karena kita tidak bisa lanjut ke CSS kalau tidak ada pemahaman dasar mengenai HTML. Nah, selanjutnya, tahap persiapan ya sebelum membuat dan menjalankan file HTML yang harus disiapkan ya jika Anda ingin mengikuti playlist ini. Nah, pertama, siapkan folder latihan. Nah, folder latihan ini kita gunakan untuk menampung semua file latihan yang terkait dengan HTML. Nah, yang kedua, siapkan aplikasi text editor. Jadi text editor ini kita gunakan untuk membuat dan menyimpan file HTML. Nah, untuk text editor sendiri, ya jika teman-teman browsing di internet mengenai text editor, maka akan banyak sekali yang direkomendasikan text editor untuk web development atau programming. Nah, di sini saya menggunakan text editor yang namanya Visual Studio Code. Ya, jika teman-teman ingin sama yang saya gunakan, silakan download dan install terlebih dahulu aplikasi Visual Studio Code-nya. Terakhir, aplikasi yang harus disiapkan adalah web browser. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Jadi nanti kita gunakan untuk menjalankan file-file HTML yang sudah kita buat lewat text editor. Ya, jadi ini yang harus disiapkan ya jika kalian ingin mengikuti playlist ini yang terkait dengan HTML. Dan sampai di sini, saya anggap teman-teman sudah download dan sudah menginstal ya kedua aplikasi ini, ya text editor dan web browser. Nah, selanjutnya kita akan siapkan folder latihannya. Nah, untuk folder latihannya, ini akan saya buatnya di desktop ya, supaya lebih mudah nanti saya akses. Sebenarnya teman-teman bebas saya ingin membuat folder di drive yang mana, ya bisa di C, D, atau E. Nah, cuma ini saya buatnya di bagian desktop supaya lebih mudah saya akses nantinya. Nah, pada desktop, ini saya klik kanan, kemudian pilih New, New Folder. Nama foldernya, ini belajar HTML. Nah, sampai di sini, kita sudah membuat folder latihannya, yang kita gunakan nanti untuk menampung semua file-file latihan yang terkait dengan HTML. Nah, selanjutnya, kita akan jalankan ya aplikasi Visual Studio Code. Dan di sini saya sudah menginstal sebelumnya ya aplikasi Visual Studio Code dan Google Chrome. Ini tinggal klik kanan, kemudian pilih Open. Nah, sampai di sini ya saya sudah menjalankan aplikasi Visual Studio Code-nya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuka ya atau memanggil folder latihan yang barusan kita buat, yaitu folder belajar HTML. Nah, caranya di bagian sidebar ya, di sini kita bisa saja mengklik tombol Open Folder ya, atau kalau di bagian sidebar tidak muncul, bisa langsung klik di bagian tab menu file. Nah, di sini tinggal klik tab menu file, kemudian pilih Open Folder. Bisa klik, kemudian arahkan ya atau cari folder yang barusan kita buat. Ya, tadi saya buatnya di desktop ya, lalu di foldernya belajar HTML, bisa klik folder belajar HTML-nya, kemudian select folder. Oke, sekarang foldernya sudah masuk ya di Visual Studio Code-nya di sini. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat file HTML. Nah, caranya aktif pada folder yang barusan kita buat ya, atau barusan yang kita panggil, yaitu folder belajar HTML ya. Ini tinggal klik nama foldernya, kemudian klik new file. Nah, di bagian ini kita tentukan nama filenya ya nama file HTML yang akan kita buat. Untuk nama filenya ini saya kasih nama file pertemuan underscore 1 titik HTML. Jadi ekstensinya harus HTML ya. Nah, setelah itu tekan tombol enter di keyboard. Nah, maka di bagian sebelah kanan ini sudah ada file pertemuan 1 titik HTML. Nah, di sini kita akan mengetik kode-kode HTML ya atau bahasa HTML-nya. Nah, supaya ini lebih luas dilihat, ini bisa kita sembunyikan di bagian sidebar-nya ya. Nah, caranya teman-teman bisa klik pada bagian ini, bisa klik. Nah, supaya lebih luas dilihat ya. Nah, selanjutnya untuk membuat kerangka dasar dari HTML. Nah, caranya ini tinggal ketik HTML, lalu titik 2, kemudian 5. Nah, sampai di sini tekan tombol tab di keyboard. Jadi ini merupakan format dan aturan dasar dalam penulisan HTML yang harus ada ya setiap kali kita membuat file HTML atau file dengan ekstensi HTML. Nah, yang saya mau sampaikan di sini ya khusus untuk video ini,
Jika kalian betul-betul pemula atau baru pertama kali mengenal yang namanya HTML, ya semua tag ini ya untuk sementara diabaikan dulu supaya tidak terlalu banyak yang membingungkan. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu ya fungsi dari tag-tag ini ketika sampai waktunya. Ya, jadi kita akan bahas sedikit demi sedikit ketika sudah waktunya kita bahas. Ya kecuali satu yaitu tag title. Nah, tapi sampai di sini kita akan menyimpan dulu ya file HTML yang kita buat. Nah, caranya di tab menu file, kemudian pilih save atau Ctrl S ya sama, bisa klik. Nah, selanjutnya untuk menjalankan file ini, ya kita akan kembali ke folder yang kita buat tadi. Nah, di sini belajar HTML, klik kanan, kemudian open. Nah, ini sudah ada pertemuan _1.html. Nah, ini tinggal di klik kanan, kemudian pilih open. Jadi ini file yang baru saja kita buat lewat Visual Studio Code ya ketika dijalankan di web browser. Dan di sini sudah ada pertemuan 1.html. Nah, jika ingin mengedit file ini, ya ini Google Chrome-nya jangan di close ya. Ini kembali ke Visual Studio Code untuk mengedit file yang barusan kita buat. Misalnya di sini ada tag title. Jika saya ganti ya teks ini pertemuan 1 misalkan. Nah, jika kita fokus pada bagian ini, ya ini ada angka 1, itu artinya ada perubahan yang kita lakukan pada Visual Studio Code, tapi belum kita simpan. Nah, untuk menyimpan perubahan ini, klik tab menu file, kemudian pilih tombol save atau Ctrl S di keyboard. Nah, maka angka 1-nya akan hilang, itu artinya perubahan yang kita lakukan ini, itu sudah disimpan. Nah, sekarang untuk melihat hasil dari perubahan ini, ya kita kembali ke aplikasi Google Chrome ya. Let me respawn in Rome, please. Yes! Nah, untuk melihat perubahannya, ini tinggal kita refresh browsernya ya. Tekan tombol F5 di keyboard, atau klik tombol reload. Bisa klik. Nah, jika kita fokus lagi di bagian halaman browsernya ya, di sini belum ada perubahan terjadi. Ya, tidak ada teks atau konten apapun. Nah, tapi jika kita fokus di bagian title bar-nya, ya, di sini, ya, itu sudah diganti dengan pertemuan 1. Nah, artinya tag title ini, ya, atau apapun yang kita ketik di dalam tag title, ya, tag pembuka title dan tag penutup title, itu akan ditampilkan pada bagian title bar, ya, ketika dijalankan di web browser. Ya, artinya tag title ini yang berfungsi untuk memberikan nama judul ya pada file HTML yang kita buat dan akan ditampilkan pada bagian title bar. Dan khusus pada halaman web browser ini, ya jelas ini masih kosong ya karena belum ada teks atau konten apapun yang kita ketik pada bagian body. Ya, tapi minimal di sini kita sudah bisa membuat, ya, menyimpan dan menjalankan file HTML. Nah, untuk menampilkan sebuah teks ya atau konten ya pada browser, itu akan kita bahas di video selanjutnya ya, yang terkait dengan tag-tag apa saja yang ada pada bagian body. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai tahap persiapan atau langkah awal sebelum belajar HTML, dan di video tersebut Sekian dari saya pembelajaran HTML. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.